Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Charlie, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Sosiologi, Stambu 2020. Hari ini saya akan membahas tentang perjalanan politik dari Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sedikit tentang Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau lahir tanggal 29 Juni 1966 di Manggar, Belitung Timur. Beliau merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan almarhum Bapak Indra Cahayapurnama dan Ibu Guniarti Ningsi. Sebelum masuk ke pembahasan politik, saya akan membahas sedikit tentang pendidikan dari Pak Basuki Cahayapurnama. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, Pak Basuki melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti, dan mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1990. Selanjutnya, Pak Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia. Selanjutnya saya akan membahas tentang perjalanan bisnis dari Pak Basuki Cahayapurnama. Pada tahun 1992, Pak Basuki Cahayapurnama mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai Direktur PT Nurindra Perstada sebagai persiapan pembangunan pabrik Gravel Paksen. Pada tahun 1995, Pak Basuki Cahayapurnama memutuskan berhenti bekerja di PT Maxindo Primada. Kemudian ia mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama kawasan industri air klik. Pada akhir tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun tin smelter atau pengolahan dan pemurnian biji timah di Kiaka. Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan. Oke, kita akan membahas tentang perjalanan politik dari Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki Cahayapurnama memutuskan berpolitik pada tahun 2003. Semula ia bergabung di bawah bendera Partai Penghimpunan Indonesia Baru atau PPIB, yang saat itu dipimpin oleh ekonom Syahrir. Pada pemilu 2004, dia maju dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004 sampai 2009. Di DPRD ia menunjukkan integritasnya dengan menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, menolak pengambilan uang SPPD fiktif, dan menjadi dikenal masyarakat karena ia satu-satunya anggota DPRD yang berani secara langsung dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan mereka. Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati. Maju sebagai calon bupati Belitung Timur pada tahun 2005, Pak Basuki mempertahankan cara berkampanyenya yang dengan mengajarkan dan layani rakyat secara langsung. Ia memberikan nomor telepon genggamnya untuk bisa berkomunikasi langsung sehingga mengenal situasi dan kebutuhan rakyat. Dengan cara berkampanye tanpa politik uang ini, secara mengejutkan ia berhasil mengantongi suara 37,13% dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005 sampai 2010. Padahal Belitung Timur dikenal sebagai daerah basis Masyumi yang juga kampung halaman pemimpin Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra.
bermodalkan pengalamannya sebagai pengusaha dan juga anggota DPRD, Pak Basuki Cahayapurnama memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ini terdengar ke seluruh provinsi Bangka Belitung, dan mulailah muncul suara-suara yang mendorong Pak Basuki Cahayapurnama maju sebagai gubernur 2007. Tapi sayangnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, ia gagal menjadi gubernur Bangka Belitung. Dalam pemilu legislatif 2009, Pak Basuki Cahayapurnama maju sebagai caleg dari Golkar. Meski hanya mendapatkan nomor urut keempat dalam daftar caleg, ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR. Selama di parlemen, ia duduk di Komisi 2. Dia mengundurkan diri pada tahun 2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Bapak Joko Widodo. Pada tahun 2012, nama Bapak Basuki Cahayapurnama kian melambung karena mendampingi Pak Joko Widodo sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang diusung PDIP dan Gerindra. Setelah melalui 2 tahap pilkada, pasangan Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jokowi ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 14 November 2014, Pak Basuki Cahayapurnama diumumkan secara resmi menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Bapak Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden setelah disetujui rapat paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta. Ia dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 19 November 2014 di Istana Negara. Pada Pilkada DKI 2017 sebagai inkuben, Pak Basuki Cahayapurnama kembali mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Namun ia kalah suara dengan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Lalu pada tanggal 9 Mei 2017, Pak Basuki Cahayapurnama divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena kasus penistaan agama. Lalu pada tanggal 24 Januari 2019, Pak Basuki Cahayapurnama dinyatakan bebas dari penjara. Lalu selanjutnya pada tanggal 25 November 2019, Bapak Joko Widodo menetapkan Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai komisaris utama dari PT Pertamina menggantikan Bapak Tanri Abeng. Itulah perjalanan politik dari Pak Basuki Cahayapurnama.